Oke, di tahun 2024 nih ya, apakah masih ada yang kepikiran gitu buat beli HP yang masih ada home button-nya, yang layarnya nggak full view, yang screen to body ratio-nya sangat-sangat ugly, very very not beautiful at all, ya kan? So kalau ditanya dengan bentuk jadul seperti kehidupan zaman dinosaurus, adakah yang mau meminang HP yang satu ini? Oke, but the good news is, ya kabar baik ya kalau kita mampir ke websitenya si Apple Kerawak. Nah, even the iPhone SE generasi, the newest, the latest generation, generasi paling akhir pun, mereka tuh masih menerapkan desain yang sama. So, buat lo di luar sana yang nggak terlalu suka sama SE, bilang SE itu jelek lah, model tua lah. Lo katain tuh si Apple. Kenapa mereka masih pakai dengan desain yang sama di SE paling baru, yang harga HP-nya tuh seharga motor bekas, boy. Dan mereka hanya merubah di per chipsetannya. Lebih ke situ aja sih. Selebihnya minor parah lah perbedaannya. Oke, sekarang gue bakal spesifik. Kira-kira nih di tahun 2024, HP yang lagi gue pegang ini masih worth it gak sih? Dan yang gue pegang ini adalah iPhone SE generasi kedua. Of course, ini resmi Indo punya. Tangan gue gatal banget cuy. Udah nggak level gue megang HP-HP yang non resmi. Dan ya, di tahun 2024 gue review HP ini di 15 Januari tepatnya. Ya, gue nge-record si HP ini. Dan pertanyaannya balik lagi to the topic. Apakah worth it nih di tahun 2024 pegang HP munyil yang satu ini? Oke, yang pertama langsung gue kasih tahu ke lu. Gue kasih paham ke kalian semua ya. Jangan sok kreak kalian. Tonton video ini. Ampasnya HP ini adalah baterainya. Jadi di awal video langsung gue kasih tahu ke kalian semua bahwa iPhone SE generasi kedua ini kurangnya yang gue rasakan ya, yaitu baterainya. Baterainya memang sangat-sangat kecil, tapi sebenarnya kalau dibilang baterainya kecil dengan kapasitas yang kecil, sebenarnya HP ini tergolong irit dengan mAh yang dikasih sama si Apple ini, yang which is literally ya ini jauh dari kata 5000 mAh lah ya, kayak Android pada umumnya. Nah, gue bisa gambarkan ke kalian semua. Tapi sebelum itu gue pengen kasih tau dulu. Rata-rata iPhone SE generasi kedua itu baterainya itu udah gantian. Dan lu bisa lihat sini BH-nya itu di 95%. Dan perlu ditahu juga, baterai HP itu awetnya tuh sekitar setahun sampai 2 tahun kurang. Lebih dari 2 tahun, apalagi mendekati 3 tahun, itu BH tuh baterai health itu nggak ada yang 90%. Pasti 80-an%. Apalagi kalau makinnya jorok, sering ngecas sambil dipakai, itu biasanya pemakaian hampir 3 tahun, itu udah nyentuh hampir-hampir mau 70-an% baterai health-nya. Dan ya lo bisa lihat ini baterai health-nya 95%. Oke, jadi ya bisa kalkulasi ini baru ganti baterai sekitar hampir setengah tahunan lewat dikit lah. Nah, itu untuk masalah baterai ya. Cuman Apple tuh udah ngasih kelebihan. HP ini compact. Jadi tuh dipegang tuh enak banget lah. Intinya HP ini tuh dipegang enak banget. Nah, sekarang urusan baterai udah kelar ya. Ya bisa dibilang kalau untuk pemakaian normal masih awet sih seharian. Sekarang kita fokus ke kamera. Kamera HP ini apa sih yang bisa diandelin bang? Bang, lu cerita apa? Lu ngapain bikin video ini bang? Ini udah gak worth it, udah gak worth it lagi. Lensa cuma sebiji gitu, toh apa yang mau diharapkan? Dengan kamera yang udah sebiji ini, udah gitu 12 MP lagi. Nggak kayak kekinian Android yang 20 megapiksel 50. Oke, gue kasih paham dulu kalian ya. Coba kalian lihat dulu. Ini gue bener-bener pengen ngerekam sebuah scene ya, sebuah potongan video pakai iPhone SE 2020. Dan yang lebih parahnya lagi, hasil rekaman ini nggak bakal gue grading, nggak bakal gue tak-atik. Dan yang lebih parahnya lagi, gue ngerekam cuman manfaatin sinar cahaya luar ruangan aja. Nah, ini hasilnya ya. Ini buktinya ya. Ini gue ngerekam pakai iPhone SE sekitar jam 4 sore. Lo bisa lihat tanggal 15 Januari. Ini hasil rekamannya, hasil filenya, dan ini serius nggak gue grading, cuman gue potong per frame-nya aja dari yang 60 fps gue perlambat setengah. Jadi video ala-ala sinematik itu. Jadi lo bisa lihat video quality-nya kayak apa. Ini bener-bener nggak gue grading, warnanya, tone-nya nggak gue otak-atik. Dan ini bener-bener tambah cahaya tambahan, cuman cahaya ruangan aja. Wah tuh, oh god, oh my god. Ini gue ngerekam pakai iPhone SE 2020. Se-smooth ini, sehalus ini, lo bisa lihat, gila. Gue suka banget emang. Apple tuh emang gak pernah bohong lah. Lo bisa lihat ya, ini bener-bener gue ngerekam pakai HP yang desainnya di zaman dinosaurus. Dan man, ini gila sih video recordingnya tuh, lo bisa lihat detail per detailnya, objeknya, bayangannya itu se-smooth ini, sehalus ini ya, dan kontras warnanya itu hidup ya. Jadi lo bayangin ya, kalau lo nyari duit pakai rekam-rekam video gitu,
buat video gitu udah the best lah. I know kalau di harga yang seharga Pixel kita bisa, seharga iPhone SE ini kita bisa dapat Pixel yang cukup dewa ya, cukup the best spek ya. Cuman harus disayangkan, lo mau Pixel kasta flagship masih berasa flagship, mantan flagship, mau Pixel A, varian A, non A, pokoknya every single Pixel type itu bisa dilibas, bisa disikat sama si rekaman si SE ini. Dan ya lu juga abang mendingan beli Android spek baru, gue udah bisa dapat tuh kameranya 50 megapiksel yang udah ada low light capacity-nya, yang ada lensa lebarnya. Itu hasil rekamannya pasti lebih jos bang dari SE ya. Lau sehat, baru keluar gua kali ya. Jadi gini, lo mau beli HP Android ya dengan spek apapun, 1 juta, 2 juta, 3 juta, harga 4 juta, itu masih bisa disikat men sama video recording si iPhone SE 2020 ini. Memang kalau kita bandingkan dengan iPhone 8, perbedaan yang paling ketara banget dari sisi feature untuk sisi menu kameranya itu di pengaturan FPS-nya. Lo bisa lihat kalau di iPhone 8 di pojok kanan atas itu nggak ada untuk downing frame-nya. Sedangkan di iPhone SE di sini lo bisa set ke HD, 4K atau di 30 FPS or 60 FPS, so you can do it. Ya, just imagine ya, lu ngerekam tuh jauh lebih simple dengan iPhone SE. Dan itu yang gue rasakan ketika gue megang iPhone SE. Sebenarnya kalau lu nanya jujur ke gue, lu kalau disuruh pilih mana bang, iPhone SE atau iPhone 15 Pro, saya jauh banget gitu bedanya. Tapi kalau lu nanya in personal ke gue, bukan in general ya, kayak orang-orang di luaran sana, gue bakal pilih iPhone SE. Kenapa? Karena gue adalah tipikal orang yang gak terlalu peduli HP ini terlihat mahal, terlihat tua, terlihat apa. Kalau selagi gue nyaman ya gue bakal suka makainya. Dan itu yang gue rasakan di iPhone SE 2020. Dan gue pakai iPhone 15 seri 15 juga karena kebutuhan konten. Bukan karena gue suka sama HP-nya. Menurut gue value yang sangat tinggi bisa lo dapat di generasi iPhone SE 2020 ini. Kameranya emang single, cuman lo dapat kualitas yang bener-bener bagus di kamera sebuah handphone yang cuma 12 megapiksel dan cuman sebiji. Oke lah, itu pembahasan untuk kameranya gila kan. Sekarang kita bahas untuk layarnya. So, di tahun 2024, lu pakai layar dengan sekecil ini, ukurannya kecil parah yang gak nyampe 5 inch. Of course, banyak pilihan dong ya kan. Lu nambah sikit tuh bisa dapat iPhone yang udah ada poni, iPhone yang resmi-resmi lainnya, varian-varian resmi lainnya. Contohnya yang kayak lagi lu lihat ini iPhone 12 mini, iPhone 12 biasa, lu juga bisa pilih XR. Pokoknya gini, banyak HP-HP untuk layar jauh lebih worth it daripada iPhone SE 2020 ini. Tapi HP-HP yang beredar itu kan layarnya udah OLED kan, udah baru. Itu kalau rusak harganya tuh mahal banget. Nah, sedangkan kalau kita pakai si SE ini, kalau rusak perbaikannya tuh murah banget, men. Jadi HP ini tuh udah one of the best lah. Titik value tertinggi mulai dari kita beli sampai after sales. Saya tuh easy banget lah. Jadi gini, lu beli HP ini misalnya, terus layarnya jatuh HP-nya, terus layarnya pecah retak. Itu nggak mahal buat gantinya men. Enak, ini HP udah jadi merakyat parah. Cuma dari sisi kualitasnya, HP ini masih berasa rasa flagshipnya. Seperti yang tadi gue kasih lihat ke lu ya kan. Jadi menurut gue, dari A ke Z itu masih worth it banget. Value-nya dapet. Dan lu bayangin ya, can you imagine that ya. Dengan budget yang murah banget. Jauh banget dari kata kita ngeluarin budget untuk beli sebuah HP baru dengan merek Apple. Lu dapat sebuah ekosistem yang kameranya masih gila, yang layarnya enak banget. Ini brightness layar di iPhone SE seri-seri 8 gini nih, salah satu one of the best menurut gue. Memang typical needs-nya nggak yang tertinggi, brightness tipikal yang nggak yang tercerah. Cuman dipakai buat outdoor juga masih nyaman. Rasa sensasi ngetik di handphone ini juga oke lah. Daripada gue banyak bacot, gue coba bandingin lah. Masih nggak minder sih gue iPhone SE generasi kedua ini dibandingkan dengan iPhone yang paling baru. Emang gue nggak ngotak. Udah, ya silakan maki ya di kolom komentar. Kalau kita bandingkan dengan chipsetnya A13 ini di tahun 2024, chipset si SE ini generasi kedua ini dengan chipset A13 dengan layar yang kecil. Lu mau main game tembak-tembakan yang gak ada pintunya, itu gak ada nge-lag-nya sama sekali boy. Terus lu mau buat social media, ya lu adiktif TikTok, Instagram, dan yang lainnya, lu gak bakal ngerasa nge-lag sama HP mungil ini. Lu bayangin kalau lu jadiin HP ini jadi HP utama, bakal seenak apa lu pengoperasiannya, karena pakai satu tangan gampang. Dan coba lu bayangin juga kalau seandainya lu beli HP ini dijadiin HP kedua, bakal senyaman apa HP ini, karena masih berasa rasa flagshipnya. So itu yang bisa gue simpulkan ke kalian semua untuk iPhone SE 2020 ini. Dan perlu diingat,
HP ini adalah salah satu HP termurah yang bisa mencicipi iOS-nya iPhone 15. Apalagi kalau bukan iOS 17. So, lo dapat HP yang mungkin desainnya bagi sebagian orang bilang ini HP zaman dinosaurus, tapi lo masih bisa dapat perlakuan spesial dari si Apple. Iya, masih bisa update OS, men. Gila sih ini ya, si SE 2020. Worth it parah sih menurut gue.